perang di Ukraina kini memasuki babak yang sangat mengkhawatirkan. Konflik ini tidak lagi hanya terbatas di garis depan, melainkan telah merambah ke wilayah strategis Eropa. Drone-drone Rusia dilaporkan berulang kali melanggar wilayah udara anggota NATO, seperti Polandia dan Rumania, memicu pertanyaan besar, apakah Rusia sengaja memprovokasi NATO untuk menyeretnya ke dalam perang? Meskipun Donald Trump menjanjikan solusi cepat, ketegangan justru memuncak. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi di balik insiden ini? Mari kita bedah analisis dari para pakar. Pekan lalu, ketegangan memuncak ketika 19 drone Rusia terdeteksi terbang di atas wilayah udara Polandia dan Rumania. NATO segera mengaktifkan pertahanan udaranya. Insiden ini memunculkan dua narasi yang saling bertentangan. Narasi satu, Rusia sengaja menguji NATO. Menurut ilmuwan politik Alistair Edgar, drone ini bukanlah kecelakaan. Ia mengutip Menteri Luar Negeri Polandia Radosław Sikorski yang tidak percaya insiden ini, karena tidak mungkin ada 19 kesalahan dalam satu malam. Edgar berpendapat bahwa Rusia sedang memprovokasi dan menguji respons NATO. Narasi 2, Ukraina melancarkan operasi bendera palsu. Pakar Rusia Sergei Markov, mantan penasihat Putin, membantah narasi tersebut. Ia mengklaim bahwa Ukraina lah yang bertanggung jawab. Menurutnya, Kiev menggunakan drone Rusia yang direbut dalam operasi bendera palsu untuk mendiskreditkan Kremlin dan menyeret NATO ke dalam perang. Markov juga mempertanyakan mengapa tidak satupun drone tersebut membawa bahan peledak jika tujuannya untuk menyerang. Dua argumen ini menunjukkan betapa kompleksnya perang informasi yang sedang berlangsung. Terlepas dari siapa yang bertanggung jawab, NATO tidak tinggal diam. Sekretaris Jenderal Mark Rutte mengatakan pertahanan udara NATO telah diaktifkan dan berhasil melindungi wilayahnya. Lebih dari itu, NATO meluncurkan operasi Eastern Guardian untuk memperkuat pertahanan di sisi timur aliansi. Operasi ini dipicu oleh seruan Polandia terhadap pasal 4 perjanjian NATO, sebuah langkah yang hanya diserukan 7 kali sejak NATO didirikan pada tahun 1949. Meskipun belum memicu pasal 5 yang akan memulai perang kolektif, penggunaan pasal 4 menunjukkan betapa seriusnya aliansi ini menghadapi ancaman. Terlebih, insiden ini terjadi di tengah latihan militer gabungan Rusia-Belarus Zapad 2025 yang dipandang sebagai unjuk kekuatan oleh Moskow. Apakah Rusia benar-benar ingin perang terbuka dengan NATO? Para pakar memiliki pandangan yang berbeda. Alistair Edgar berpendapat bahwa Putin lebih dari bersedia untuk mendorong konfrontasi, tetapi bukan perang. Rusia menggunakan taktik zona abu-abu untuk mengalihkan sumber daya negara-negara NATO dari membantu Ukraina dan menempatkan mereka dalam posisi defensif. Sergei Markov dan konsultan keamanan Ekaterina Mato sepakat bahwa kedua belah pihak tidak menginginkan konflik militer langsung. Mate bahkan mencontohkan keputusan pilot jet tempur Rumania yang tidak menembak jatuh drone Rusia karena dinilai tidak menimbulkan kerusakan. Namun, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov memiliki pandangan yang lebih agresif. Ia menyatakan bahwa NATO sudah berperang dengan Rusia secara de facto, dan tindakan NATO tidak memerlukan bukti tambahan. Ini menunjukkan bahwa meskipun para ahli percaya tidak ada keinginan perang, retorika politik dari Kremlin sangatlah berbahaya. Jadi, teman-teman, insiden drone ini adalah sebuah permainan ketegangan yang sangat tinggi. Rusia menguji batas, dan NATO merespons dengan meningkatkan kesiagaannya. Pertanyaannya sekarang, akankah manuver politik ini tetap berada di zona abu-abu, atau akankah satu kesalahan perhitungan mengubah konfrontasi menjadi konflik bersenjata yang sesungguhnya? Bagaimana menurut kalian? Apakah langkah Rusia ini akan berhasil membuat NATO mundur dari Ukraina? Atau justru akan semakin memperkuat tekad aliansi tersebut? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah.